Ini saya bisa share screen ya? Bisa, Bu. Oke, sebentar. Tadi mana RPC buka ya? Ini ya. Oke, ini saya izin share screen ya. Kelihatan? Sudah, Bu. Halo. Kan ya? Boleh, Bu. Ini untuk pengembangan kurikulum, tapi saya ada rencana mau saya update lagi karena kemarin baru dapat isu kurikulum yang terbaru ya, yang apa pengintegrasian antara kurikulum. Sekarang kita ngambil sekolah SMA, makanya kurikulumnya masih kurikulum 2013. Tapi update yang terbaru sekarang itu sudah terintegrasi dengan Merdeka Belajar. Jadi sudah ada penerapan Merdeka Belajar juga di SMA. Seperti itu. Jadi nanti RPS ini belum saya update. Nanti mungkin 2 hari lah insya Allah nanti saya kirimkan RPS terbaru yang update-nya. Jadi sementara ini pakai yang ini dulu. Ya. Oke, ini saya langsung ke topiknya aja. Nah, kontrak perkuliahan. Perkuliahan kita sama seperti sebelumnya. Ya, kalian ketemu sama saya di 2 semester kalau nggak salah ya, semester 1, semester 2 apa ya? Saya lupa. Nah, untuk perkuliahan seperti biasa, saya akan kasih tugas proyek UTS dan UAS itu di pertemuan pertama atau pertemuan kedua sehingga tidak mendadak tugas yang saya kasih. Yang pertama, kemudian yang kedua untuk perkuliahan kan karena kita masih online, saya mengizinkan jika kalian mau off kamera. Ya, saya izinkan jika kalian mau off cam, tapi jika memungkinkan on cam itu lebih baik. Gitu. Tapi kalau untuk alasan mungkin menghemat kuota sama supaya jaringannya biar lebih stabil itu nggak apa-apa, silakan di off cam. Oke. Kemudian yang kedua, seperti biasa di perkuliahan saya kita santai. Kalian mau sambil makan silahkan. Apalagi kan kita jam makan siang ya, jam 1. Tuh, yang mau sambil rebahan juga silakan, mau sambil minum silakan. Yang penting ketika belajar tidak sambil dengar musik, tidak sambil main game, juga tidak sambil nonton drakor ya. Walaupun ya saya juga sama suka nonton drakor, tapi kalau sambil kuliah di skip dulu lah. Kemudian ya tadi ya soal off cam on cam gitu. Jadi saya nggak keras, silahkan kalau mau off cam, mau on cam juga silahkan seperti itu. Cuma ketika nanti presentasi atau mau ada pertanyaan dan yang lain-lain, dia dibuka dulu kameranya. Seperti itu. Kemudian untuk kuliah diusahakan berpakaian yang rapi, ya tetap menggunakan pakaian rapi. Walaupun bawahnya terserah kalian mau pakai hot pants atau apa itu terserah kalian. Yang penting atasannya tetap rapi. Oke, itu. Kemudian apa lagi ya? Lupa saya ini. Itu kemudian kalau tugas, insya Allah dari saya nggak banyak-banyak tugasnya. Ada tugas kelompok, tugas kelompok mungkin tentang presentasi kelompok. Kemudian nanti ada proyek mandiri, ya tugas mandiri juga. Kemudian nanti ada tugas proyek akhir ya untuk UAS. UAS juga ada, sama yang UTS. Jadi ada 4 proyek nanti. Proyek individu, proyek kelompok, UTS, dan UAS. 4 aja. Saya nggak mau kasih banyak-banyak, yang penting 4 ini kalian kerjakan dengan baik. Insya Allah seperti itu. Oke.
Kemudian ini kontrak perkuliahan dari saya. Tadi saya bilang ya, kalau untuk penilaian kita sudah 2 mata kuliah ya pernah ketemu di teori belajar dan karya tulis kan kalau nggak salah. Saya orangnya kalau untuk nilai itu ya sama seperti biasa lah ya. Penilaiannya itu by proses ya. Jadi saya akan lihat dari prosesnya. Kemudian kalau ada kendala silahkan dikomunikasikan. Jangan nanti udah mau ngumpulin tugas baru alasan ini itu muncul. Jadi alasan itu munculnya ketika sudah waktunya mengumpulkan tugas gitu. Ya, kalau ada kendala atau apa silahkan dikomunikasikan. Seperti itu. Kemudian kita lihat di pertemuan kedua, ketiga. Untuk minggu keberapanya nanti saya coba bikin timetable deh yang lebih simple daripada bentuk RPS ini. Tapi nanti ini RPS tetap saya bagi. Mungkin sekarang hari apa sih? Senin ya, Senin, Selasa, Rabu. Mungkin kalau nggak Rabu, Kamis ya saya kasih yang terupdate-nya. Oke. Yang pertama intinya dari pembelajaran teori dari telah dan pengembangan kurikulum ini kita akan belajar bagaimana situasi kurikulum yang zaman dahulu perubahannya sampai dengan kurikulum yang saat ini. Itu yang akan kita pelajarin. Nah, ini sangat penting untuk kalian paham sama kurikulum. Kenapa? Yang pertama, kalian kuliah di prodi biologi ini dipersiapkan oleh prodi kan untuk menjadi pendidik biologi ya. Walaupun nanti ke depannya kita nggak pernah tahu nasib kalian akan membawa kalian kemana. Apakah menjadi seorang usaha, entrepreneur, pengusaha ya, atau kalian nanti akan kerja di perbankan, atau mungkin kerja di pemerintahan, kita tidak pernah tahu nanti nasib akan membawa kalian kemana. Seperti itu, tapi setidaknya sekarang yang dipersiapkan adalah kalian menjadi calon tenaga pendidik biologi yang profesional. Itu yang dipersiapkan oleh kami dan kita semua di prodi biologi. Nah, penting buat kalian memahami kurikulum walaupun nanti kalian tidak menjadi guru. Kenapa seperti itu? Suatu saat nanti kalian akan punya anak, ya kan? Mungkin juga kalian punya adik yang masih kecil-kecil yang mau sekolah. Nah, ketika sekolah rata-rata orang tua melihat sekolah itu yang sekolah yang terkenal, ya kan, sekolah yang udah punya nama gitu. Tapi yang paling penting ketika kita mau masuk sekolah itu adalah lihat bagaimana kurikulum yang berjalan di sekolah tersebut. Seperti itu. Lihat bagaimana kurikulumnya. Karena itu. Jadi kualitas suatu sekolah itu dilihat dari kurikulumnya. Kalau kurikulumnya bagus, ya insya Allah walaupun sekolahnya fasilitasnya kurang bagus sekalipun, itu akan bagus nanti output pendidikannya. Seperti itu. Walaupun memang fasilitas itu menjadi faktor pendukung, tapi bukan penentu. Hanya pendukung, tapi bukan penentu. Nah, jadi penting buat kita paham sama kurikulum. Artinya kita memang harus melek sama yang namanya kurikulum. Oke, makanya di pertemuan minggu depan, insya Allah nanti saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen perubahan kurikulum dan standar pendidikan. Nanti ini saya akan jelaskan. Jadi elemen-elemen apa sih yang ada di dalam kurikulum, kemudian 8 standar pendidikan itu apa saja, itu juga penting kalian ketahui. Kenapa? Walaupun kalian mungkin kita berpikir buat apa sih tahu kurikulum gini, tapi setidaknya nanti ketika kalian di sekolah, kalian kalau dibilang mah nggak buta-buta banget lah gitu. Paling nggak ada gambaran bahwa kurikulum itu seperti ini. Nah, 8 standar pendidikan di Indonesia untuk pendidikan menengah itu ya, dari menengah SMP, SMA itu ada 8 standar. Mulai dari standar yang pertama itu adalah standar proses, standar isi, kemudian nanti ada standar sarana prasarana, terus ada standar tendik ya, tenaga kependidikan, kemudian ada standar pembiayaan, standar penilaian, jadi semuanya ada standarnya gitu. Kayak contohnya sarana prasarana sekolah yang memadai itu standarnya bagaimana, pembiayaan sekolah, jadi ada tata kelola manajemen sekolah juga untuk pembiayaannya yang bagaimana untuk sekolah gitu. Kemudian ada juga standar tendik, tenaga pendidikan yang ideal itu yang seperti apa, itu juga ada standarnya, termasuk penilaian yang baik sesuai dengan standar itu seperti apa
Jadi guru bukan hanya sekedar menilai seperti itu, tapi ada standarnya. Ya, biasanya pemerintah itu ngasih standar itu yang standar yang paling standar. Cuman untuk menentukan sekolah bagus atau tidak, itu tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya bisa mengembangkan standar yang dikasih sama pemerintah, ya berarti udah bisa dipastikan itu sekolahnya bagus, berqualified gitu, bermutu. Gitu. Tapi ada juga sekolah yang dapat standar dari pemerintah seperti itu, RPP-nya seperti itu, ya udah begitu aja nggak dikembangkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari nanti ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu saya akan kembali mengingatkan kalian tentang dimensi pengetahuan dan kognitif. Ya, kalian di waktu itu saya di teori belajar sudah pernah saya jelaskan tentang taksonomi belum ya? C1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, Ibu. Sudah kan ya? Nanti kita ingat kembali. Kemudian di metode pembelajaran biologi, itu dibahas lagi nggak tentang taksonomi belum? Dibahas, Bu. Iya, Bu. Dibahas, Ya. Ibu. Oke, nanti ini kita review lagi ya. Karena penting untuk memahami taksonomi belum. Karena itu juga nanti yang akan menjadi akar kalian untuk membuat soal, kemudian untuk menganalisis butir soal, kemudian untuk menentukan nanti di RPP pembelajarannya yang bagaimana, yang seperti apa, metode apa yang digunakan, itu juga kalian akarnya dasarnya adalah dari taksonomi belum. Tingkat pengetahuannya. Kayak contohnya gini, kalian sekolah kalian itu sekolah yang punya standar tinggi kan, punya apa, otomatis taksonomi belum yang dipakai udah pasti C3 ke atas, nggak akan pakai C1 C2 lagi, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini selain taksonomi belum nanti jadi ini tentang dimensi pengetahuan ya, tapi kita akarnya dari belum ini. Nanti ini review sistemnya. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya saya akan bahas juga tentang kurikulum di Indonesia dan kurikulum internasional. Ya. Nah, kurikulum internasional itu banyak ya. Kalian bisa mengadopsi nanti juga di sini studi literatur ya. Nanti kalian survei tapi surveinya kita survei online aja. Kalian boleh ambil contoh kurikulum dari berbagai negara. Pilih satu tapi tidak boleh sama. Nah, ini nanti untuk tugas tagihan individunya. Ya, di pertemuan ke-6 di sini. Kalau tidak berubah lagi ini di pertemuan ke-6, tapi kalau berubah mungkin di pertemuan 4 atau pertemuan 5. Gitu. Jadi kayak contohnya di kurikulum yang terkenal itu kan Cambridge, kemudian Finlandia ya, sistem pendidikannya gitu kan. Kemudian yang di sistem pendidikan di Korea, seperti contohnya di pendidikan Korea Utara itu loh. Semua aspek pendidikan mulai dari pendidikan sekolah taman kanak-kanak sampai dengan sekolah tinggi ya, sekolah SMA itu gratis, tidak ada yang berbayar. Di daerah di Korea Utara. Jadi dia mewajibkan. Makanya kenapa kalau orang mau turis yang mau masuk ke Korea Utara itu bayarnya mahal, ya kan? Itu karena apa? Nanti uang turis-turis itu ya hasil dari visa negara itu untuk pembiayaan kuliah dan kesehatan. Maksudnya untuk pembiayaan sekolah dan kesehatan. Seperti itu. Nanti bisa kalian jelaskan. Atau kurikulum pendidikan di Jepang, sistem pendidikan di Jepang seperti apa sih? Gitu. Nanti kalian bahas. Atau pendidikan kayak contoh di Finlandia. Di Finlandia kan belajar itu hanya, jadi dalam waktu sekolah ya 5 jam. Belajar itu mungkin hanya 1 jam, sisanya untuk bermain bagi anak-anak, ya kan? Tidak ada PR, tidak ada tugas. Pasti pernah dengar kan? Seperti itu. Kemudian nanti kalian bisa pelajari lagi pendidikan negara-negara yang terkenal sama pendidikan ini, kayak contohnya Jerman, ya kan? Jerman untuk saintisnya itu seperti apa? Kemudian lagi pendidikan itu seperti di Kairo, ya, daerah Kairo itu juga sama menganut sistem pendidikan tersendiri. Nah, itu nanti kalian cari satu persatu ya. Mulai dari sekarang pilih salah satu negara aja. Gitu. Nanti kita bagi-bagi tugas, kalian yang mencari dari berbagai negara, nanti saya akan jelaskan kurikulum di Indonesia.
Oke. Nah, kemudian ini tentang perkembangan kurikulum pendidikan ya. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia itu kan dari tahun 1975 sampai dengan sekarang. Kurikulum 2013 saja berapa kali revisi? Ada revisi yang tahun 2016, revisi 2017, sampai yang terakhir itu ada di revisi tahun 2019. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian nanti akan mempelajari juga tentang buku kurikulum KTSP di sekolah. Ya, namanya buku kurikulum. Di sini nanti ada kalian project juga untuk ke sekolah. Kalau di sekolah kalian pernah lihat di ruang guru mungkin ya, ada buku yang tebel banget di hardcover kayak model kitab isinya 4 biji. Ya, ada 4 buah buku. Itu namanya buku KTSP. Ya, buku kurikulum tingkat satuan pendidikan. Walaupun isinya kurikulum 2013, tapi itu tetap disebutnya namanya buku KTSP. Dokumen KTSP. Itu ada dokumen buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, itu besar-besar. Ya. Nanti itu yang akan kalian pelajarin juga untuk tugas ke sekolah. Ya. Nanti ada tugas observasi. Kalau nggak ke sekolah ya berarti carinya online. Seperti itu. Yang pasti kalian harus menelaah komponen isi buku itu apa saja. Gitu. Kemudian ini ya, menelaah komponen kurikulum 2013 karena sekarang di SMA masih pakainya kurikulum 13 walaupun terintegrasi dengan kurikulum Merdeka Belajar, tapi tetap kita dalaminnya di kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar tentang komponen administrasi pembelajaran. Nah, di sini administrasi pembelajaran itu sangat penting untuk kalian paham karena apa? Ini termasuk apa ya? Nyawanya kalian untuk mengajar. Oke, kalian harus paham silabus itu apa, NPP, program tahunan itu bagaimana, program semester itu bagaimana. Kemudian juga nanti kalian belajar bagaimana cara membuat KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi setiap mata pelajaran itu beda-beda. Setiap kelas pun bahkan bisa berbeda-beda. Misalkan kalian ngejar di kelas 10.1 KKM biologinya 80, bisa jadi kalian di 10.2 KKM biologinya 82, ya kan? Nah, itu cara buatnya kayak gimana? Itu nanti kita akan belajar. Ya, membuat kriteria ketuntasan minimal. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat buku kerja guru. Ya, ini ada aplikasi buku kerja. Nanti saya akan kasih contohnya sama nanti kita isi juga gitu. Itu juga buat sama jadi tagihan individu. Ya, membuat aplikasi buku kerja guru. Jadi ada buku kerja 1, 2, 3, 4. Itu nanti ada aplikasinya. Kemudian untuk project UAS-nya nanti ujian akhir semesternya itu kalian membuat webinar. Ya, bisa ya. Kalian berapa orang sih di sini? 19 ya? Iya, Bu, 19. 19 berarti dibagi 3 kelompok aja ya untuk webinar. Jadi satu kelompok ada yang isinya 6 orang, 2 kelompok 6 orang, yang satu kelompoknya 7 orang. Bikin webinar. Pematerinya 1 orang atau narasumbernya 1 orang, nanti sisanya teman-temannya jadi moderator, jadi notulen, dan lain-lain. Ya, ini project semester. Berarti project semester itu di bulan Juni kali ya. Gitu bisa kalian persiapkan dari sekarang. Untuk pesertanya kita ambil anak SMA biar sekalian bisa promosi juga. Itu. Nanti untuk tema topiknya coba kalian diskusikan. Ya, yang jelas tidak jauh-jauh dari kurikulum di Indonesia. Atau mungkin tentang gaya belajar, tentang gaya mengajar, atau mungkin tentang bagaimana mahasiswa belajar, seperti itu. Ya, nanti coba dipikirkan sama tim. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kalau dilihat dari RPS gini bingung, nanti saya coba buatin satu tabel untuk kalian presentasi kelompok.
Nah, untuk presentasi kelompok itu saya buat satu kelompok 3 orang kali ya. Jadi nanti ada 7 kelompok. Kita bikin 19 orang itu dibagi 7 kelompok. Jadi berapa orang? 7 kelompok tuh. 2 kelompok isinya 2 orang. Dan yang 5 kelompok yang lain isinya bertiga. Jadi untuk materi yang sedikit nanti buat yang 2 orang, sementara yang materinya lumayan banyak itu nanti bisa dipresentasikan oleh yang satu kelompok terdiri dari 3 orang. Gimana? Jelas? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, untuk penilaian itu tadi ya sama seperti semester sebelumnya. Untuk masuk jam kuliah juga kita masuk jam berapa? Jam 1 ya? Iya Bu, Oke, jam 1. jam 1 sampai setengah 4 ya kurikulum. Tapi mungkin kita masuknya ngambil 2 SKS, yang satu SKS-nya untuk kalian pakai mengerjakan tugas. Itu aja, karena online kelamaan juga gak efektif ya menurut saya, seperti itu. Ya cepat bosan juga. Beda hal kalau kita pakai 3 SKS full-nya itu, kita 3 SKS full yang offline gitu. Tapi kalau misalkan online ya kan saya bilang saya izinin kalian rebahan dengerin ceramah, dengerin presentasi, lama-lama tidur nanti gitu ya kan. Terus kalau mau makan cemilan juga mau habis berapa cemilannya. Saya aja kadang kalau kuliah gitu kan sambil makan sambil apa ya lama-lama habis juga cemilannya gitu kan. Ya begitulah. Jadi enggak usah lama-lama kuliahnya, sedikit-sedikit, yang penting nyampe pesannya. Itu aja. Oke. Terus oh iya, dapat info dari Prof Marina tentang PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Itu dari kelas kalian ada yang ikut? Biasanya Cantika, Liana, terus Novika, terus siapa lagi yang langganan buat ikutan ini kompetisi karya tulis mahasiswa ini? Ikut nggak Cantika? Nisa ya biasanya. Tadi saya dapat info Novika sama Liana ikut sih Bu. Novika sama Liana ikut. Ya Bu. Udah dapat pembimbing ya kan? Boleh minta sama Pak Fajar, Pak Jendri juga boleh. Ya. Minimal adalah yang kalian ikutkan gitu. Apalagi kan kalian sudah berapa semester ini ya, ikutan lomba karya tulis, ikutan lomba video apa. Jago-jago lah kelas ini saya bilang angkatan 2020. Saya suka kalian itu berani gitu untuk ikut-ikut kompetisi seperti ini. Gitu. Jadi saya ingat zaman baheula dulu gitu, zaman saya kuliah, saya senang banget ikut-ikutan karya tulis, lomba-lomba apa ikut gitu kan. Lumayan sih hadiahnya kan, bisa buat nambah-nambah uang jajan gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk perbaikan RPS-nya sama untuk kalian gini aja dulu, bagi kelompok aja dulu. Jadi kelompok yang untuk satu kelompok itu isi 2 orang dan 3 orang. Jadi kan ada 19 ya. Nah, yang 2 kelompok isinya 2 orang, sisanya yang 5 orang, yang 5 kelompok itu isinya 3 orang. Seperti itu. Kemudian kelompok yang project UAS itu 19 dibagi 3 kelompok aja. Jadi 2 kelompok isinya 6 orang, 1 kelompok isinya 7 orang. Itu project akhirnya adalah webinar. Ya, narasumbernya dari kalian, kemudian moderatornya pun dari kalian. Nanti buat sertifikat semuanya juga dari kalian sendiri. Oke, gimana? Halo. Ibu, saya mau tanya dong, Bu. Iya, silakan Nisa. Untuk proyek
untuk UTS-nya itu kita buat buku, Bu. Kalau UTS saya belum pikirin. Nanti coba sambil saya susun lagi kira-kira apa yang paling gampang buat kalian gitu kan. Apakah bikin artikel atau bikin bunga rampai buku? Kita nggak tahu. Karena ya kalaupun menulis buku lagi kayak gitu itu juga buat ngelatih kalian sih, ngelatih skill kalian untuk menulis. Gitu, karena tidak suka mau tidak mau kalian dalam 1 tahun akan membuat 2 laporan kan, dalam 1 tahun, dalam 1 periode perkuliahan kan. Yang pertama kalian nanti akan bikin laporan PPL ya. Yang kedua nanti kalian akan buat skripsi itu. Jadi suka tidak suka mau tidak mau ya harus wajib kudu mesti harus belajar untuk menulis gitu. Ya, ada lagi? Terima kasih, Bu. Sama. Pokoknya kuliah sama saya dibawa enjoy, dibawa santai sama kalian, tapi nggak ngegampangin gitu. Yang artinya ya udah saya kasih longgar waktu. Kan biasanya juga kalian kalau ngirim tugas juga saya nggak terlalu apa ya, yang harus hari ini gitu. Saya masih ada banyak toleransi yang suka saya kasih ke kalian. Tapi tolong itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi bukan disalahgunakan ya. Kan kayak ngasih project buat UAS juga kan biasanya misalkan UAS tanggal 10 saya kan suka kasih tenggat waktu 1 minggu setelah UAS kan. Misalkan tanggal 17 baru dikumpulin seperti itu. Karena apa? Saya juga paham kalian juga banyak tugas kan di mata kuliah lain gitu. Jadi benar-benar di-manage lah waktunya. Apalagi kalian udah semester 4. Semester 4 itu udah mulai semester-semester yang apa ya? Udah mulai merasa jenuh ini. Jenuh buat belajar, jenuh buat kuliah, apalagi kondisinya online terus kan. Kalian berarti ini udah tahun kedua online kan ya? Gitu dari dari kalian 2020 sampai ke sekarang masuk ke 2022. Kita sama sekali belum pernah ketemu ya offline. Paling saya pernah ketemunya itu sama Adel. Terus siapa lagi yang pernah ketemu sama saya? Luther. Selebihnya kayaknya belum pernah ketemu langsung gitu. Ini udah mulai semester mulai jenuh ini. Jadi ya hati-hati juga buat kalian gitu. Pintar-pintar untuk menghibur diri lah gitu. Jadi harus seimbang antara otak kanan otak kiri, kemudian perasaan sama pikiran juga harus balance semuanya. Karena apa? Yang paling penting itu adalah apa ya, kalau saya pribadi sih bagaimana membuat diri kita menjadi pribadi yang waras dan bahagia, intinya itu. Gitu. Karena kalau kondisi kayak gini tuh gampang banget untuk memicu stres. Itu. Makanya apa yang bisa membuat kalian bahagia, yang membuat kalian nyaman, lakukanlah itu. Selama itu tidak merugikan orang lain. Begitu. Saya juga kadang kalau lagi jenuh banget, lagi pusing gitu kan. Mau nonton TV nggak bisa karena TV udah dikuasain sama anak-anak. Itu. Jadi saya yang paling nonton dari handphone. Nonton apa? Nonton film drama-drama Asia, drama Korea, drama Thailand, yang film-film romantis kayak gitu. Itu bikin moodbuster juga loh ternyata. Gitu. Jadi apa yang bisa bikin kalian fun, seneng, ya itu dilakukan. Gitu. Karena yang paling sulit itu adalah memulai, bukan mempertahankan. Kayak contohnya, kalian mau bikin karya tulis nih. Nah, ngebangun mood buat kalian bisa nulis pertama kali itu yang enggak mudah. Gitu. Setelah itu baru tinggal mikirkan bagaimana cara mempertahankannya. Gitu. Yang paling penting adalah mulai dulu. Ya, jadi nanti di kurikulum ini juga seperti itu. Nanti saya akan banyak kasih contoh-contoh juga sama kalian. Apalagi kurikulum sekarang nih lagi termasuk kurikulum yang indah ya. Masa transisi di perguruan tinggi juga ada kurikulum Merdeka Belajar ini. Wah, Masya Allah banget deh. Mungkin kalau otak saya bisa ngomong, dia udah bukan ngomong lagi kali ya.
teriak-teriak nyanyi-nyanyi nggak jelas nggak karuan kali. Karena memang apa ya? Kayak kemarin konversi nilai juga memang belum siap sebenarnya kurikulumnya, tapi sudah diuji cobakan seperti itu. Dan dari kalian sendiri nggak ada yang mau coba ikut ini apa Merdeka Belajar? Merdeka Belajar kampus mengajar gitu? Mau, Bu. Mau semester ini atau semester depan? Kemarin sih saya ngeliatnya kan harus minimal semester 5, Bu, kalau kampus mengajar. Nah, nanti ketika kalian kampus mengajar, ini tips dari saya yang pertama ya, kalian konsultasi sama PA-nya. Itu. Terus yang kedua, kalau kalian ada waktu, misalkan nih, pengalaman dari yang tahun kemarin, kan ada mata kuliah di semester 5 itu kayak statistika, kemudian penelitian tindakan kelas. Itu kalau bisa, walaupun kalian kampus mengajar dan mata kuliah itu dikonversi, tetap kalian ikutin. Kalau bisa. Gitu, ikutin aja perkuliahannya meskipun kalian ngumpulin tugasnya telat-telat, yang penting ikut perkuliahannya karena itu mata kuliah yang kayaknya nggak masuk akal kalau dikonversi sama kampus mengajar itu. Statistika nggak ada di dalam kampus mengajar, jadi konversinya bingung, dosennya juga. Kemarin kebetulan saya yang jadi dosen pembimbing lapangan juga, saya juga bingung konversinya bagaimana gitu, karena di dalam kampus mengajar nggak ada unsur statistikanya gitu loh, kecuali kalian membuat penelitian di situ. Jadi tetap usahakan ikut karena apa, statistika itu dasar banget untuk kalian bisa nanti buat skripsi. Basic banget itu, sayang kalau misalkan sampai nggak ikut gitu. Tapi enaknya kalau kalian udah ngambil kampus mengajar, itu kalian semester 7 udah nggak perlu PPL. Jadi semester 7 kalian bisa ambil skripsi. Kerennya biologi dibandingkan dengan prodi lain, ini saya bilang ya. Di semester 7 itu kalian sudah bisa ngambil skripsi. Nah, udah ada contohnya kan kakak-kakak kelas kalian. Mereka lulus dalam waktu 7 semester. Angkatan 2018 itu ada 11 orang, 10 orang itu sudah lulus. 10 orang, 9 orang. 9 orang sudah lulus di semester 7. Jadi semester 7 mereka udah, jadi S1 itu cuma 3,5 tahun. Enak kan? Semester 8 nggak usah biaya lagi gitu. Jadi kalau kalian ikut kampus mengajar di semester 5, berarti kan itu udah termasuk kalian ikut KKN 1, KKN 2 kan. Jadi di semester 7 kalian tinggal fokus skripsi. Jadi cepat lulus gitu. Ya kan? Jadi buat plan targetnya gitu. Jangan lihat nanti. Coba aja dulu gitu. Bikin aja dulu targetnya. Kalau saya gitu orangnya, by target sih kalau kerja. Makanya kalau untuk waktu, disiplin waktu kayak ngajar gitu, memang saya akui itu kelemahan, salah satu kelemahan saya kurang disiplin karena kondisi yang di rumah yang kadang-kadang mau udah siap nih laptop semua jam 1, tapi nanti ada aja lah yang dibuat, apalagi anak saya masih kecil dua-dua kan, walaupun di sini ada yang bantu jaga juga tetap aja gitu, namanya anak kadang ya yang dicari mamanya gitu kan. Itu walaupun ada bapaknya juga tetap aja gitu, ada ayah yang tetap yang dicari adalah mamanya. Kadang-kadang situasi tertentu yang memang nggak kondusif, akhirnya kita sebagai seorang ibu ya harus turun tangan langsung gitu. Itu memang salah satu kelemahan saya, tapi kalau saya kerja saya by target gitu loh. Jadi kalau saya bilang saya punya target nilai, saya ambil nilai, misalkan saya punya target nilai 95, itu akan saya kejar 95. Kalau kita udah menargetkan segitu, sekalipun kita nggak mencapai target, percaya sama saya, nggak akan nilai kalian jadi 6 atau 5. Serendah-rendahnya adalah 85 sampai dengan 90. Nggak akan di bawah itu. Jadi kalau bikin target, bikin sekalian yang tinggi tapi realistis gitu. Ya, termasuk target IPK kalian juga, buat aja target. Semester ini IPK kalian 397, ya udah semester 4 gimana caranya biar bisa dapat IP-nya 4 gitu. Ya kan? Atau tapi satu hal juga sih, kita mengejar nilai, jangan sampai gini, kita sibuk mengejar nilai tapi kita sampai lupa menikmati prosesnya. Jadi terlalu sibuk mikirin nilai tinggi, nilai besar, tapi kita lupa bahwa ada proses yang harus kita nikmati. Apa sih? Sini, bawa sini kursinya. Sini. Tarik sini. Kamu tuh mau naik biar apa?
Sini cepetan. Nggak pakai lama. Aduh. Hati-hati ya, awas jatuh. Jatuh itu sakit loh. Kamu siap naik berarti siap jatuh. Halo, mohon maaf. Gitu. Jadi kalian juga dari sekarang buat target plan kalian juga gitu untuk kuliah supaya selesai dalam waktu 7 semester. Kalau sekarang kalian semester 4, berarti ya gimana caranya 3 semester lagi harus lulus gitu. Bukan ngoyo dan memaksakan, yang namanya coba aja dulu gitu kan. Karena kalau nggak dari diri kalian sendiri agak susah juga sih gitu. Karena biasanya yang punya pengaruh besar dalam hidup kalian itu untuk masa-masa sekarang ya, nggak semua anak merasa orang tuanya sangat berpengaruh besar untuk pengambilan keputusannya dia di masa depan. Nah, yang agak memungkinkan itu kalau mungkin yang udah punya pacar ya, berarti pacarnya yang ikut andil gitu kan. Atau mungkin yang dia suka sharing sama dosennya, mungkin bisa dosennya juga gitu. Jadi intinya lakukanlah sesuatu hal yang kalian suka dan sekiranya itu tidak merugikan orang, tapi bisa membuat kalian berkembang gitu untuk kedepannya. Itu aja. Sama seperti kurikulum aja berkembang, kenapa kalian nggak bisa berkembang? Semua punya standar, setiap manusia juga diberikan standar masing-masing sama Allah kan gitu. Tinggal gimana kita mengembangkannya aja. Jadi kalau menurut saya sih ya pelajaran tentang kurikulum memang ngebosenin ya. Satu sisi memang kelihatannya membosankan karena terlalu teoritis. Tapi di sisi lain ini jadi challenge juga gitu kalau menurut saya. Itu bagaimana kita dikasih standar tapi kita memantaskan standar kita gitu. Sama seperti kita jadi individu nih. Kita individu kalau dia kasih standar-standar aja gitu. Mungkin cantik-cantik standar, pinter-pinter standar kalau saya pikir kayak gitu. Tapi bagaimana caranya kita mengolah diri kita mulai dari mengolah pikiran, mengolah mindset, mengolah perasaan kita, emosi kita sehingga apa? Membentuk kita menjadi pribadi kita yang pantas dan bernilai itu. Sampai sini ada pertanyaan-pernyataan? Kalau nggak ada, ya berarti cukup dulu sampai di sini kuliahnya. Nanti insya Allah kalau saya malam ini bisa revisi malam ini juga saya kirim. Tapi paling agak tengah malam ya saya kirimnya. Karena itu kondisi yang paling enak buat mikir. Karena kalau sekarang saya kurang konsen. Itu atau nanti selambatnya hari Kamis atau Jumat. Mohon bantu ingatkan saya, takutnya saya lupa. Itu aja. Sampai sini ada pertanyaan-pernyataan? Kalau Ibu ada, saya izin bertanya, Bu. Siapa itu? Elida Liana, ya? Bu. Oh, Liana, kirain Elida. Oke, silakan. Kenapa Liana? Untuk presentasi kelompoknya itu harus kayak waktu itu nggak Bu bikin video terus diupload di YouTube, Bu? Oh, enggak, kita langsung presentasi aja. Enggak usah diupload di video. Terima kasih, Bu. Langsung presentasi. Nanti sistemnya gini, yang presentasi itu misalkan kelompok 1, berarti nanti kelompok 2 jadi kelompok penanya utama, kelompok 3 jadi moderator. Nanti ada notulennya juga gitu dalam setiap pertemuannya supaya ada catatan juga buat kalian. Itu aja. Kalau untuk tugas harian saya juga nggak mau kasih tugas banyak-banyak, makanya nanti mau saya coba kerucutin materinya, saya ambil inti-intinya aja supaya kalian juga nggak stres belajarnya gitu. Karena saya paham banget udah semester 4, 5, 6 itu semester yang berat banget itu. Semester yang udah mulai mager-mager, yang udah mulai demotivasi untuk belajar gitu kan. Apalagi kondisi ya sekarang kondisi pandemi kan belajar online sama offline itu untuk bangun chemistry-nya memang beda ya. Walaupun jujur saya akuin sekarang udah mulai nyaman belajar online begini gitu.
Oke, ada lagi? Ya Bu, tadi Yuli Carni ini Bu izin ke saya dia sakit Bu. Terus juga untuk kalau yang sakit, yang izinnya apa? Izin di grup aja kalau nggak mau japri ke saya. Jadi jangan bilang sama temennya. Gitu. Karena yang punya wewenang buat ngisi absen kan saya, bukan temennya. Gitu. Terus untuk izin sakit dan yang lain-lain, pokoknya ini kita 3 SKS, maksimal kalian tidak masuk itu adalah 3 pertemuan. Mau sakit, mau izin, mau apa itu terserah kalian, yang penting maksimal adalah 3. Kalau kalian mau sakit tetap saya absen boleh, tapi harus ada surat dokter. Tunjukin surat dokter, atau kalau di rumah sakit tunjukin bahwa kalian itu sedang di opnam di rumah sakit, itu nanti absennya saya anggap hadir. Tapi selebihnya ya mohon maaf. Jadi walaupun tetap ditulisnya sakit, tetap aja itu masuk hitungan. Jadi manfaatkanlah 3 kesempatan untuk kalian tidak hadir. Ya. Kadang paham kok ada masanya mau kuliah tuh males banget, apalagi besoknya kalau presentasi. Cara paling mantap buat menghindar itu kan proper sakit, ya kan? Izin proper sakit gitu. Jadi besokannya nggak masuk kuliah gitu. Itu dimanfaatkan. Kalian punya 3 kali kesempatan. Dan itu saya izinkan, itu terserah kalian gitu. Jadi Bu, manfaatkan maaf, sebaik-baiknya. Bu, maaf saya Yuli Carni hadir Bu. Oh hadir. Tadi kata Aulia nggak ini. Maksudnya gini, kalau ya apa sih Juli, kalau misalkan buat semuanya juga, bukan cuma buat Juli, kalau misalkan sakit atau apa itu boleh izin gitu, atau ya tetap masuk, dengerin aja gitu kan. Saya udah bilang kalau kuliah sama saya kalian mau sambil makan, mau sambil minum, mau sambil mandi juga nggak apa-apa. Yang penting kalau mandi di off cam, jangan sampai lupa nanti on cam kan. Kemudian mau sambil rebahan juga itu silahkan, bebas kalau sama saya. Yang penting kalian tetap tanggung jawab sama tugas kalian. Kalau ada kesulitan, ada kendala atau apapun, silakan hubungin saya. WA aja gitu. WA saya ya maksimal jam 8 malam lah ya. Itu walaupun nanti saya balasnya jam berapa, tapi untuk WA saya ya maksimal di jam 8 malam gitu. Sebenarnya kan walaupun jam kerja itu jam 4, ya kalau dibilang sebenarnya sih dosen itu kerjanya ya untuk khusus di UKI ini 24 jam kalau bisa dibilang. Kadang jam 12 malam pun di grup dosen itu masih ada aja yang harus dikerjain, ini itu gitu. Tapi untuk membalas pesan mahasiswa memang saya maksimalin sampai ke jam 8. Supaya apa? Kedepannya juga nanti kalian menjadi guru ya bisa membatasi waktu sama siswa kalian gitu. Karena belajar menghargai waktu orang lain juga itu kan sangat penting ya gitu. Maksudnya waktu istirahat terlebih seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kalau sakit masih cuman pusing-pusing gitu doang, ya udah ikut kuliah aja nggak apa-apa, di loudspeaker gitu kan handphonenya, kalian off kamera, kalian sambil baring-baring itu terserah, nggak masalah. Tahu juga kuliah ini kan direkam ya, nanti bisa di share rekamannya terus kalian dengar ulang, itu juga bisa. Sayang kalau nggak masuk gitu. Tapi kalau memang kalian udah merasa pusing banget, udah nggak mau kuliah deh, atau enggak kan kadang ya saya seperti yang saya bilang, saya paham kalian mungkin akan ngerasa jenuh kuliah, ngerasa bosan gitu. Kalaupun nggak mau masuk 1 hari ya mau jalan-jalan aja, nggak mau kuliah, itu nggak masalah gitu ya. Yang penting kalian hubungin saya kalau misalkan butuh tugas, butuh tambahan tugas, ya WA aja kabarin. Kalau saya nggak balas nggak usah baper, ya mungkin aja WA-nya ketimpa-timpa, jadi jangan lupa buat WA lagi. Atau lebih enak sih kalau untuk membicarakan tentang perkuliahan di grup aja ngomongnya. Kecuali kalian mau cerita atau curhat masalah pribadi itu silakan japri. Karena takutnya saya lupa balas, nanti kalau saya nggak balas-balas dikiranya saya marah sama kalian, ya kan? Dikiranya saya sebel, saya apa, saya jutek gitu kan. Emang sih walaupun saya jutek, tapi kayaknya kalau untuk balas-balas WA saya pasti balas walaupun telat gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, cukup sampai di sini kuliahnya. Nanti kita lanjut di minggu depan. Ini kayaknya ada yang chatting ya. Oh, Olia, izin ke toilet. Oke, orang yang udah ada baru saya baca. Ya itulah kadang-kadang kan. Izinnya kapan? Baru dibacanya kapan? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Oh iya kan saya juga lupa absen masuk. Ini nih, kan jam berapa ya? Ya ampun, udah jam 2. Saya lupa absen.
Oke, silakan yang mau baca doa. Yang mau tutup dengan doa, silakan. Baby shark, baby shark, baby shark. Siapa yang mau tutup dengan doa? Saya, Bu. Siapa itu? Amel, Bu. Oke, Amel. Amel gimana? Sehat, Mel? Iya, puji Tuhan sehat, Ibu. Makin rajin ya kuliahnya ya semester ini ya. Iya, Ibu. Oke, Baik, Bu. semangat Amel ya. Ya, Ibu. Baik, selamat siang menjelang sore Ibu serta teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur sembahnya bagimu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Engkau masih menyertai kami hingga siang ini. Kami telah selesai belajar, Bapak. Kiranya pembelajaran yang tadi kami lakukan tidak berlalu begitu saja, tapi mau tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa untuk dosen kami, Bu Disti, kiranya Engkau berkati beliau, berikan dia kesehatan, kekuatan terus, agar dia dapat terus setia mengajar kami, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kami, mahasiswa-mahasiswi, kiranya Engkau berikan hikmat kepintaran, otoritas yang daripada Bapak, agar kami dapat mengerti semua pelajaran yang dijelaskan oleh Ibu dosen, Bapak. Terima kasih, Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Amel doanya. Terima kasih semuanya.